Langsung kita mulai aja atau gimana, Pak Herman? Ya, mulai aja. Oke, sore teman-teman semuanya. Ini adalah outlook kita ya. Teman-teman, gimana sih view nih dari kita ke terhadap crypto market di semester 2 tahun ini. Karena kan ini bulan Juni udah mau kelar juga gitu ya. First half tahun ini udah mau selesai, nggak berasa cepet banget nih. Yang mana crypto di first half itu luar biasa banget ya. Teman-teman, naiknya luar biasa, turunnya juga luar biasa teman-teman ya. Jadi it's a very monumental uh, half gitu ya. Semesternya luar biasa banget. Kita lihat di second half kira-kira gimana. Sebenarnya ada beberapa hal yang mau kita bahas teman-teman. Cuma pertama-tama selalu teman-teman ya, always nih kita disclaimer dulu nih. Kalau yang ada di acara ini benar-benar cuma untuk hal edukasi teman-teman ya. Jadi semua yang ada di sini purely untuk educational purposes, nggak ada ajakan untuk membeli atau menjual sebuah aset yang mana kita sendiri pun juga nggak mendapatkan keuntungan gitu ya dari adanya seminar ini. Ini purely untuk berbagi info dan sharing aja teman-teman. Oke, untuk ngebahas outlook kita, mungkin kita terfokus di dua hal teman-teman ya, yaitu dari sisi negatifnya gitu ya, atau bear-nya kira-kira seperti apa, dan juga um, apa view-nya bear market kira seperti apa, lalu kita compare dengan view-nya bull gitu ya, view-nya yang positif ke depannya kira seperti apa, lalu kita compare dua-duanya teman-teman nih kira-kira seperti apa. Ini saya jelaskan satu persatu gitu ya. Kalau Pak Herman mau langsung jump in, tambahin gitu, silakan banget Pak Herman ya. Ini Yes. kita dari yang negatif dulu teman-teman ya. Karena kan biasa kan kalau orang ditanya, bro mau ada kabar baik, ada kabar baik, ada kabar buruk nih. Mau kabar mana dulu nih? Biasa orang jawabnya kan kabar buruk dulu gitu ya. Ini jadi saya jelasin yang kabar buruknya dulu nih, bear cam nih. Kira-kira dari uh, participant market yang view-nya adalah rata-rata bearish, view mereka apa sih sekarang gitu? Apa yang membuat mereka sekarang melihat bahwa crypto market cukup bearish dari sekarang sampai ke depannya? Satu alasan utama sebenarnya paling gampang teman-teman, yaitu simply market sekarang is over gitu. The trend is over, the cyclical is over buat market itu sendiri untuk melanjutkan penguatannya. Ini adalah sebelah kiri adalah chart untuk Bitcoin ya dari periode cukup jangka panjang teman-teman ya. Jadi kadang kalau kita ngelihat di Instagram atau di TikTok gitu ya atau di mana-mana gitu ya, biasa orang-orang bilang kalau pelemahan Bitcoin sangat sementara, gimana caranya kita supaya hati tenang gitu ya, kita zoom out gitu ya, zoom out lihat jangka panjang. Nah ternyata udah di zoom out pun ya, sudah terbukti nih bahwa dari cycle-nya simply is over gitu. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini yang dari jangka panjang ya, kira-kira trennya seperti ini ya. Kalau kita compare dengan cycle dari sebuah market yang ada di sebelah kanan, trennya juga mirip seperti di chartnya sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan gitu ya, berarti 2017 banyak yang bilang sebagai first sell off dan penurunannya adalah bear trap. Lalu penguatan sekarang di tahun 2021 simply adalah fase mania teman-teman. Fase mania sampai naik sampai new paradigma gitu ya. Lalu turun. Banyak yang bilang penurunan di bulan Mei kemarin itu adalah fase ini ya, fase bull trap teman-teman ya. Banyak orang berpikir nih masih bull gitu ya. Jadi orang-orang masih terus melakukan aksi beli, sedangkan ada rebound sedikit, lama nanti turun lagi. Jadi ini adalah salah satu argumen utama dari partisipan market yang bearish teman-teman, yaitu dari kacamata jangka yang panjang ya teman-teman ya. Kacamata jangka panjang sendiri dari segi tren simply is over. Semua penguatan yang ada sudah bakal selesai gitu ya. The mania is over dan akan kembali ke tren jangka panjangnya, yang mana tren jangka panjangnya di sini teman-teman ya, yang garis putus-putus di sini. Kalau kita perhatikan Bitcoin mungkin garis putus-putusnya seperti ini gitu ya. Ini secara roughly aja. Jadi akan kembali ke tren jangka panjangnya, yang mana fase blow up kemarin di sini itu is a very temporary phase. Jadi ini salah satu argumen pertama dan menurut saya yang paling kuat juga gitu ya, karena simply market cannot
fight the trend gitu ya. Karena trennya sendiri pun juga memang sudah bilang this is over gitu ya. Jadi ini one of the key reason teman-teman yang paling pertama nih dari bear camp teman-teman ya, dari partisipan market yang view-nya adalah bear. Lalu alasan kedua juga agak mirip dengan alasan pertama teman-teman. Jadi kalau kita tarik paraboliknya ya dari jangka panjang juga nih ya, dari tahun 2012 sampai sekarang, kita tarik paraboliknya gitu ya. Lalu kita compare bottom ke peak-nya, dan simply dari paraboliknya pun juga kelihatan bahwa kemarin itu peak-nya gitu ya. Jadi ini agak mirip juga yang pertama dengan alasan pertama ya, bahwa yang penguatan Bitcoin kemarin itu simply dari segi tren, dari segi cycle is over gitu. Akan kembali ke tren jangka panjangnya dan perlu adanya koreksi untuk melanjutkan penguatannya. Jadi this is the second reason dari bear camp nih, mengapa mereka strong gitu ya untuk melakukan aksi jual, untuk membuka posisi short, karena simply mereka melihat the trend is over. Ini alasan keduanya. Lalu alasan ketiga ya teman-teman, ini dari segi news flow. Jadi kemarin saya juga sempat ngobrol dengan Pak Herman gitu ya, bahwa news flow sekarang dari Bitcoin beberapa kali cukup negatif gitu ya. Yang mana ketika banyak keluar berita negatif dari market itu sendiri juga notabene mengalami pelemahan. Dari news flow sendiri terakhir yang cukup intens itu dari China, the largest nation in the world gitu ya, dalam kacamata hash rate Bitcoin. Jadi dalam kita melakukan aktivitas mining Bitcoin, kita ada miners gitu teman-teman ya. Dan miners sekarang terkonsentrasi paling banyak di China. Dan China sekarang sudah melakukan aktivitas crackdown ya, yaitu aktivitas miners yang nggak boleh sama dia ditutup aktivitasnya. Nah ini in a way bisa memberikan dampak negatif ke market karena pada dasarnya hash rate berturun, artinya kemampuan network itu sendiri untuk melakukan aktivitasnya juga berturun teman-teman. Ini in a way dari kacamata market adalah hal yang negatif. Tetapi kalau misalnya kita lihat in the flip side gitu teman-teman ya, sebenarnya bisa dilihat sebagai hal positif juga gitu. Karena pada dasarnya kan China dia yang paling besar untuk melakukan aktivitas mining. Kalau misalnya dia menutup aktivitasnya, artinya bisa semakin decentralized gitu ya. Hash rate akan semakin decentralized di berbagai negara lain, dan in a way itu bisa dilihat sebagai hal positif juga gitu. Tapi menurut saya hal positifnya mungkin like 25% gitu kali ya. 75%-nya adalah negatif sentiment. Jadi ini ya suka digarisbawahi oleh the bear camp teman-teman nih, bahwa dari news flow sekarang sudah mulai negatif, dan simply dari berbagai aktivitas sovereign gitu ya, sovereign activities rata-rata juga mulai melakukan aktivitas banning gitu ya terhadap mining Bitcoin ini. Jadi ini alasan ketiga teman-teman, yaitu news flow yang negatif terutama terfokus di China sebagai pemilik hash rate terbesar Bitcoin. Kita masuk ke kelas keempat. Buat teman-teman yang baru join, mungkin bingung gitu ya, kenapa Frankie negatif banget ya? Ini bukan saya negatif banget teman-teman. Ini saya lagi jelasin yang dari bear camp teman-teman, yaitu orang-orang yang berpandangan negatif terhadap Bitcoin. Kira-kira apa aja sih alasannya? Ini saya lagi jabarin teman-teman, alasannya apa-apa aja. Sekarang kita lagi masuk ke alasan kelima teman-teman. Alasan kelima simply dari segi makro teman-teman ya, yaitu Bitcoin is one of the most interesting asset classes. Jadi kita nggak bisa memungkiri juga bahwa makro akan berpengaruh banyak nih terhadap aset kelas ini. Jadi in a way kita kacamatanya juga mirip gitu ya, kalau kita mau menganalisa saham, bonds, real estate segala macam, pasti kita mesti lihatnya dari makro juga teman-teman ya, atau bisa kita analis sebutnya top to bottom approach gitu. Nah berdasarkan sentimen makro terakhir juga mulai pahit teman-teman ya, bahwa kelihatannya dari Fed gitu ya, sebagai the largest central bank in the world, mulai mau melakukan aktivitas tapering teman-teman ya, tapering dan juga tightening. Yang mana terakhir FOMC bilang dot plotnya teman-teman ya, yaitu dari semua anggota The Fed dikasih kertas gitu ya, kira-kira dia mau naikin suku bunganya kapan nih, dia tulis di situ, dan hasilnya ternyata tahun 2023 teman-teman. Tahun 2023 ada 2 kali kenaikan suku bunga. Ini jauh lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, karena sebelumnya dipikirkan tahun 2024. Jadi ini maju setahun teman-teman, maju setahun untuk kenaikan suku bunganya. Kemarin ada komen juga dari one of the Fed participants,
saya lupa namanya, Volcker kalau nggak salah gitu ya. Dia bilang bahwa kemungkinan pun tahun 2022 teman-teman nih. Jadi as soon as next year gitu ya, udah ada kenaikan suku bunga juga nih dari Fed. Kenapa Fed ini penting? Karena pada dasarnya mereka dalam tanda petik bandara dunia gitu teman-teman ya. Dia cetak uang paling banyak dan jelas yang paling mempunyai aset tergede juga nih dari semua bank sentral lainnya. Jadi kalau mereka tapering, nggak menutup kemungkinan bank sentral lain dan pemerintah global juga melakukan hal tightening gitu teman-teman. Nah ini ketika mereka tightening dampaknya apa? Yaitu satu teman-teman nih, dolar menguat teman-teman. Kelihatan banget teman-teman ya, supaya kita ngecek dolar yang menguat atau enggak, kita cukup Google aja dollar index DXY, dan terakhir menguatnya luar biasa teman-teman ya. Ini dari 90 nih, sekarang udah 92. Dari year to date ini sudah hampir ke level hampir menyentuh level the highest-nya di bulan April teman-teman ya. Jadi ketika dolar menguat, artinya risiko aset gitu ya, seperti cryptocurrency biasa berbanding terbalik teman-teman untuk korelasinya. Jadi investor gitu ya, dia dumping risiko aset mungkin seperti stocks, lalu high yield bonds, crypto gitu ya, mereka jual, mereka balik pegang dolar teman-teman. Karena kalau suku bunga naik, pegang dolar in a way bisa memberikan reward gitu ya. Jadi ini salah satu yang cukup negatif teman-teman nih, yang mau saya garis bawahi juga bahwa dari sentimen makro udah banyak pahit juga teman-teman nih, yaitu sudah mulai arahnya adalah tightening. Jadi ini juga memberikan dampak negatif terhadap market khususnya di kripto juga. Nah tapi terakhir saya sempat ngobrol juga dengan Pak Herman nih bahwa kenaikan suku bunga ini kan satu alasannya teman-teman ya, karena inflasi ya, benar nggak teman-teman? Kalau inflasi di US naiknya kencang gitu ya, supaya ngerem nggak terlalu hyperinflation, central bank melakukan aktivitas tightening gitu. Nah, Bitcoin ini kan kita lihat sebagai inflation hedge teman-teman ya. Kalau misalnya ada inflasi kencang, Bitcoin ini cenderung nggak kena gitu teman-teman. Jadi in a way sebenarnya dari dampak ini bisa memberikan sentimen positif sebenarnya terhadap Bitcoin. Jadi in a way sebenarnya juga kalau kita lihat in the flip side sebenarnya bisa memberikan dampak positif teman-teman terhadap cryptocurrency dan marketnya. Ini jadi cukup menarik teman-teman ya. Buat yang baru join tadi saya garis bawah ini ada 6 alasan nih kenapa dari market participant ada yang bearish gitu ya terhadap pergerakan cryptocurrency. Ini saya jelasin perspektif dari bear camp atau pendapat orang-orang bear teman-teman ya. Jadi ada 6 alasan nih teman-teman kita lihatnya. Dan ini kita lihat one of the strongest reason juga nih. Simply dari makro gitu ya. Dari makro sendiri pun lagi tightening. Jadi Bitcoin as a risky asset di sell off juga teman-teman. Ini one of the key reason-nya. Nah, tadi ada 6 teman-teman ya. Ada 6 dari bear camp alasannya kenapa mereka negatif. Sekarang kita masuk ke hal positif teman-teman ya. Jadi kalau tadi saya nanya mau berita baik dulu atau berita buruk ya. Berita buruk udah saya keluarin semua, sekarang berita baiknya teman-teman. Nah ini hal positif ya yang ada di pasar cryptocurrency. Nah kita masuk ke yang pertama teman-teman. Dan ini menurut saya yang cukup sering dibawa sama bull participants teman-teman ya. Ini kalau kita lihat chart apaan sih ribet banget itu ya. Ada merahnya, ada garis-garisnya, ada bintangnya, apaan sih itu ya. Ini saya coba jelasin pelan-pelan ya. Ini pada dasarnya chart price drawdown terhadap all time high-nya. Jadi penurunan harga Bitcoin relatif terhadap all time high-nya teman-teman. Jadi warna merah ini adalah perubahan harga Bitcoin terhadap all time high-nya teman-teman ya. Jadi relatifnya pasti minus teman-teman ya. Karena all time high kan biasanya kan satu titik aja gitu ya. Satu titik kalau di ke bawah pasti minus gitu ya. Nah, definisi dari chart ini adalah kalau penurunan Bitcoin sudah di bawah level 28,3% atau average ya teman-teman ya. Artinya dia sudah mulai masuk periode bull. Itu teman-teman ya. Logikanya gimana? Mungkin nanti pelan-pelan dicerna aja gitu ya. Kalau misalnya dia udah makin mendekati level all time high, artinya kan dia akan mulai bull gitu ya teman-teman ya. Nah ini deskripsinya teman-teman. Kalau dia di atas level ini teman-teman ya, misalnya minus 28,2%, artinya sudah mulai masuk area bull. Nah tahun 2017, waktu itu di sini teman-teman ya, di late 2016 gitu ya, itu dia sudah mulai mendekati level all time high-nya teman-teman. Jadi warna merah di sini atau chart merah di sini sudah mulai menipis teman-teman, sudah mulai kembali ke atas gitu ya. Nah ini
dibilang oleh pencipta chart ini bahwa this is the period of bull market. Nah, yang warna bintang teman-teman ya, bintang di sini ya. Ini adalah periode di bull market ketika dia turun, karena bull market naik terus teman-teman ya, all time high terus ya, all time high terus. Nah, ketika dia all time high tersebut dia turun sekitar segini lagi teman-teman, 28,3% dari all time high yang baru teman-teman, all time high yang baru itu dia kasih bintang teman-teman. Artinya itu adalah mini correction yang cukup dalam di bull market. Benar nggak teman-teman? Sampai situ oke ya. Nah, dari pendapat pencipta chart ini adalah bull market terakhir tahun 2017-2018 itu berlangsung sekitar 365 hari. Yaitu dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan 5 koreksi yang signifikan teman-teman. Dalam artian ketika dia all time high, dia ada koreksi sekitar 28,3% terhadap all time high sebelumnya. Jadi 5 kali kejadian teman-teman. Nah, ketika terakhir kali kejadian dan dia nggak kembali lagi ke zona di atas ini teman-teman ya, artinya yang merah ini terus ke bawah, artinya the bull market is over teman-teman. Sampai sini paham teman-teman ya? Kalau ada yang masih bingung, no worries, jump in aja, takutnya nanti nggak nyambung gitu ya, nanti bingung gitu. Nah, kalau kita compare dengan yang paling baru sekarang dengan level tahun 2020 teman-teman ya, kita lihat tahun 2020 juga the beginning of bull era di sini teman-teman ya, yaitu ketika dari all time high-nya terakhir teman-teman, all time high terakhir di sini dia penurunannya sudah di bawah 20,3%. Berarti mulai masuk ke sini, this is the period of bull era. Nah, dari terakhir teman-teman itu cuma sekitar 200 hari nih. Jadi sebenarnya dari kacamata ini masih jauh dibandingkan dengan level sebelumnya teman-teman. Yaitu bull market sekarang relatively short dibandingkan dengan bull market tahun 2017. Kalau kita cek yang di sini teman-teman ya, bintang pun juga relatively paling cuma 2 teman-teman ya. Berbanding terbalik dengan sini udah ada 5 teman-teman ya. Jadi kalau kita compare dengan terdahulu, mungkin kita cuma baru di sini teman-teman nih. Bener nggak teman-teman? Mungkin gitu ya. Mungkin drawdown terakhir penurunannya dalam mungkin cuma kayak dari sini ke sini teman-teman. The next is bull gitu, yang belum kejadian. Nah, ini one of the key argumen teman-teman yang lagi dibawa oleh dari bull camp sekarang, bahwa dari penguatan market sendiri, bull marketnya very short lived, dan kalau dibandingkan dengan all time high sebelumnya masih relatively masih jauh teman-teman dengan bull market sebelumnya. Tapi counter argumen dari sini biasanya dibilang bahwa penguatan sekarang sudah jauh berbeda. Mungkin kalau terdahulu Bitcoin kan cuma sekitar 600 di sini teman-teman ya. 600 gitu ya. Sekarang kita Bitcoin udah 60.000 teman-teman. Jadi dari segi money required to make this bull market extend itu jauh berbeda teman-teman. Mungkin dahulu cuma butuh like 500 billion atau 1 trillion US dollar itu udah cukup teman-teman buat naikin bull marketnya lagi. Tapi sekarang kan marketnya udah gede banget teman-teman ya. Masa butuh like 10 trillion dollar gitu ya untuk dia menunjukkan penguatannya teman-teman. Jadi one of the counter argument dari sini biasanya itu teman-teman, yaitu market sekarang udah jauh lebih beda dengan market sebelumnya gitu ya. Jadi wajar dia pun juga dari segi bull marketnya cukup short lived dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi in a way ini kita the information that we get at this moment. Lalu kita masuk ke yang kedua teman-teman. Ini sorry, saya agak bingung dapat chart ini juga gelap teman-teman. Saya coba terangin pun juga masih gelap. Cuma ini pada dasarnya adalah NV/RV ratio teman-teman. Yaitu market value MV ya, relative to realized value teman-teman. Market value relative to realized value. Market value pada dasar market cap teman-teman ya. Market cap Bitcoin relatif terhadap realized cap-nya. Realized cap itu pada dasarnya adalah kalau market cap kan harga Bitcoin dikali dengan jumlah Bitcoin yang beredar teman-teman. Betul nggak? Jadi jumlah Bitcoin sekarang beredar berapa dikali dengan harganya. Itu market cap. Kalau realized cap itu pada dasarnya jumlah Bitcoin yang udah dijual aja teman-teman. Dikali dengan harga Bitcoin sekarang. Nah, realized cap ini banyak yang bilang sebagai indikator juga teman-teman nih. Karena kalau Bitcoin kita perhatikan kan banyak yang dorman teman-teman ya. Contohnya supply Bitcoinnya Satoshi sampai sekarang belum keluar-keluar teman-teman. Masih dorman aja gitu. Jadi sebenarnya
nggak bisa dihitung sebagai market cap teman-teman, karena itu belum keluar gitu, nggak keluar di dompetnya dia. Kalau keluar mungkin harga Bitcoin bisa lebih rendah lagi gitu ya, karena kemungkinan kalau keluar dilakukan aksi jual teman-teman. Jadi ini rasionalnya, yaitu dia membagikan jumlah market cap Bitcoin, yaitu yang udah beredar gitu ya, dibandingkan jumlah realized cap Bitcoin atau yang benar-benar sudah ada di market, dalam artian yang dorman gak dihitung ke mereka. Nah, kalau kita lihat dari NV/RV rasionya Bitcoin itu terdahulu di sekitar 4,7 teman-teman. Nah, ini secara lebih lengkapnya juga pernah dijelaskan Pak Herman, teman-teman. Ada videonya di YouTube teman-teman ya, kalau mau lebih detail nih mengenai NV/RV ini. Nah, NV/RV terakhir Bitcoin sekarang masih di level segini teman-teman. Jadi ketika penguatannya belum sampai level 4,7 gitu ya, dan terakhir paling cuma di sekitar 3 sekian teman-teman. Jadi masih jauh posisinya dibandingkan dengan peak tertinggi teman-teman. Nah ini dari Bullcamp juga banyak yang bawa chartnya teman-teman, bahwa NV/RV-nya belum 4,75, jadi semestinya bull marketnya belum selesai. Mungkin terdahulu itu kita seperti di level di sini teman-teman ya. Argumennya seperti itu. Kita sekarang cuma baru di level segini nih, ada penurunan wajar, nanti mesti puncaknya itu di sekitar level 4,75. Jadi argumennya adalah kita sekarang melemah ke sini, nanti akan menguat lagi di sini teman-teman. Nah ini one of the key argument nih dari para bullcamp teman-teman ya. Market participants yang sekarang masih open a very strong long position gitu ya, bahwa dia melihat dari rasio ini masih belum terpenuhi nih profesinya nih, bahwa Bitcoin mestinya di atas level 4,75, NV/RV-nya baru bull marketnya baru bisa over. Ini one of the argument teman-teman ya, dari bull camp-nya. Nah, ini tadi kedua teman-teman ya, alasannya. Ini sekarang yang ketiga. Jadi buat teman-teman yang baru join, tadi di awal seminar saya tadi jelasin 6 reasons dari bear camp teman-teman ya, atau participants yang berdampak ke depannya arahnya bakal negatif untuk Bitcoin. Sekarang saya lagi jelasin nih beberapa alasan dari bull camp nih, atau market participants yang melihat bahwa Bitcoin masih akan terus melanjutkan pelemahannya. Sekarang kita lagi ke alasan ketiga. Nah ini alasan ketiga dari stock flow ratio teman-teman. Atau biasa disebut SF ratio dari si Bitcoin itu sendiri. Nah ini dia biasa ditarik gitu ya, relatif terhadap supply Bitcoin yang pelan-pelan keluar teman-teman. Nah ini pada dasarnya secara lebih detail juga ada teman-teman dari Pak Herman nih, ada di ininya ya, materi kita, bisa teman-teman lihat lebih lanjut di sana. Nah untuk stock per flow ratio ini pada dasarnya kalau ditarik lebih jangka panjang, sebenarnya penurunan terakhir di sini teman-teman ya, sebenarnya sangat temporer dan akan cenderung untuk melanjutkan tren SF-nya yang di sini teman-teman ya, tren SF selama setahun lebih, yaitu dari sini rata-rata sampai sini teman-teman ya. Jadi secara tren jangka panjangnya sebenarnya masih adanya penguatan sampai ke level di sini teman-teman. Kalau kita cek juga ya, yang di sebelah kiri, sebelah kanan teman-teman ya, yaitu hari sampai halving berikutnya teman-teman. Jadi semakin dia warnanya biru teman-teman ya, artinya dia akan semakin dekat dengan halving berikutnya. Nah kalau kita lihat terdahulu puncaknya penguatan itu biasa warnanya kuning teman-teman, benar nggak? Yaitu biasa kira-kira dia itu puncaknya itu 900-an hari teman-teman untuk halving berikutnya. Habis ini garis nggak teman-teman? Itu kalau kita lihat dengan historical di 2 bull period sebelumnya, rata-rata itu penguatan Bitcoin itu adalah di sekitar 900 hari sampai halving berikutnya. Nah terakhir kita cek, kita tuh masih warnanya agak merah teman-teman ya, masih lama banget teman-teman ya. Jadi ini agak serupa dengan argumen yang pertama dan kedua yang tadi saya jelaskan, yaitu simply dari berbagai sudut pandang ya, bahwa bull market sekarang masih too short teman-teman, masih belum sepanjang bull market sebelumnya. Kalau kita lihat, coba saya hapus dulu ya di sini ya anonetnya. Ups, sorry. Ini saya anonetnya pakai ini ternyata. Oke, kalau kita lihat teman-teman ya warna sekarang ya, yang warna sekarang yaitu warna
merah di sini ya. Relatif mirip dengan warna di sini teman-teman. Dari sini ada pelemahan dikit juga gitu teman-teman ya. Sama di sini. Nah itu alasannya one of the strong argument dari bull camp juga itu teman-teman. Itu kita sekarang masih di fase ini nih. Jadi masih ada one bull run gitu ya. Supaya kita bisa memenuhi profesi dari stock flow ratio ini teman-teman. Nah ini salah satu key reason nih juga yang lagi dibawa oleh bull camp teman-teman, yaitu Bitcoin dari kacamata stock flow ratio itu masih belum ada apa-apanya teman-teman dibandingkan dengan dua bull market sebelumnya. Lalu kita masuk ke alasan keempat teman-teman, yaitu dari segi flow juga teman-teman ya. Coba sebentar saya anonetnya pakai ini aja deh. Oke, yep. Oke, kalau dari segi flow-nya sekarang kalau rata-rata kita pemain kripto ngikutin whale teman-teman ya, ngikutin paus gitu ya, whale di kripto gitu. Dan whale kripto sekarang rata-rata arahnya lagi accumulate teman-teman. Yang mana ini juga one of the strong argument nih dari bull camp gitu ya, bahwa yang whale teman-teman atau number of BTC hold with long term holders itu lagi accumulating teman-teman in the last several weeks. Jadi walaupun kita kemarin sempat sideways teman-teman ya di sini ya, ternyata whale-nya accumulate terus teman-teman. Nah jadi the strong hand sekarang lagi accumulating. Jadi ketika jumlah Bitcoin yang beredar makin sedikit gitu ya, karena mereka nge-hold terus, eventually supply akan semakin scarce dan demand-nya total eksplosif gitu ya, harga akan melanjutkan penguatannya. Ini salah satu key reason-nya teman-teman dari bull camp-nya nih. Ini alasan keempat ya teman-teman ya. Lalu kita masuk ke alasan kelima. Kita masuk ke alasan kelima, yaitu tadi saya dari segi bear camp-nya ada negatif news, yaitu dari segi news flow-nya ya. News flow-nya negatif, yaitu dari China yang banning aktivitas mining. Tapi jangan salah teman-teman, dari segi news flow sekarang pun relatif juga positif, yaitu tapi bukan di China teman-teman, rata-rata di South America. Jadi negara-negara Amerika Selatan sekarang rata-rata sangat positif nih view-nya terhadap Bitcoin. Jadi dipelopori oleh El Salvador teman-teman ya. Seperti kita ketahui, sekarang kita pakai Bitcoin di El Salvador itu legal tender. Jadi beli macam-macam bisa di situ. Jadi ini one of the first sovereign yang mengadopsi Bitcoin cryptocurrency sebagai legal tendernya. Dan mulai banyak negara lain yang jump into the bandwagon. Ini Panama, Paraguay juga ikut-ikutan teman-teman. Jadi arahnya ke depannya makin banyak negara yang mengadopsi Bitcoin teman-teman. Jadi ini counter argumen dari yang news flow teman-teman. News flow boleh negatif, tapi sekarang juga lagi banyak nih news flow positif yang keluar. Walaupun negaranya nggak segede China gitu ya, El Salvador, Panama, Paraguay, dibandingkan China kan kecil sekali ya. Tapi ini pelan-pelan teman-teman. Developmentnya pelan-pelan cukup positif. Negara-negara ini pelan-pelan mengadopsi gitu ya. Implikasinya adalah negara lain bisa follow suit teman-teman. Karena biasanya nggak mau ketinggalan gitu ya, takut tertinggal dari segi development, jadi mereka jump into the bandwagon juga. Ini dari segi news flow teman-teman ya. Walaupun lately quite negatif, tapi mesti kita cek juga nih. Beberapa news flow juga sebenarnya cukup positif. Yang mana ini juga one of the key rationale dari bull camp teman-teman. Kita masuk ke berikutnya. Nonetnya masih ada ya. Oke, lalu juga kalau kita bandingkan harga Bitcoin teman-teman ya, harga Bitcoin lalu juga open interest-nya di futures-nya teman-teman, dan juga dominasi Bitcoin terakhir mengalami rebound teman-teman nih. Jadi open interest itu apa sih? Ini pada dasarnya adalah para investor ya yang melakukan posisi open position di futures-nya Bitcoin teman-teman. Dan ini terakhir sudah mulai besar teman-teman, sudah mulai picking up untuk open interest-nya. Jadi ini agak mirip juga dengan alasan yang tadi ketiga teman-teman ya, yaitu dari para whale pun juga sudah mulai melakukan aktivitas akumulasi nih untuk Bitcoin itu sendiri. Jadi ini hopefully bisa memberikan buffer teman-teman terhadap harga Bitcoin ke depannya. Jadi kalau misalnya kita melihat gitu ya, apakah dari Bitcoin itu sendiri versus altcoin ya, seperti tema kita pada hari ini, Bitcoin versus altcoin, dominance-nya
kira-kira menang mana? Kalau dari kacamata ini, kelihatannya menangnya Bitcoin, teman-teman. Karena rata-rata whale sekarang yang masuk melalui Bitcoin futures. Karena mungkin one of the key reasons-nya dia yang paling liquid juga, teman-teman. Dan ini yang menyebabkan dari Bitcoin dominance ini mengalami penguatan, teman-teman. Kembali ke level sekitar 45%-nya terakhir. Jadi per sekarang trennya adalah dari Bitcoin futures yang cukup digandrungi nih dari institutional investors dan juga para whale gitu ya, cenderung masuknya ke Bitcoin, sehingga ini menyebabkan altcoin kurang bergairah, teman-teman ya. Dan sekarang fokusnya lagi cukup banyak di Bitcoin dan dominasinya juga mengalami penguatan. Tapi kalau saya boleh counter argumen, teman-teman ya, karena saya disclaimer nih, saya sekarang posisinya lagi banyak di altcoin, teman-teman. Jadi biasa posisinya menentukan opini, teman-teman ya. Posisi saya lagi banyak di altcoin, jadi saya mau ada counter argumen nih, bahwa kayaknya altcoin juga bisa give a fight back nih. Bitcoin dominance harusnya nggak setinggi sekarang lah gitu ya. Mestinya ada share untuk altcoin. Dan alasan utama saya di sini, teman-teman, yaitu jadi saya sudah melakukan aktivitas investasi kripto dari tahun 2017, teman-teman ya. Dari tahun 2017 saya bandingkan altcoin periode tersebut dengan sekarang, itu jauh banget bedanya, teman-teman. Altcoin zaman dulu itu nggak mengenerate revenue yang pasti. Itu satu perbedaan yang sangat mendasar, yaitu altcoin terdahulu rata-rata cuma melakukan aktivitas ICO gitu ya, mereka raising fund, bikin project, tapi nggak ada revenue, nggak ada duitnya, teman-teman. Berbanding terbalik dengan altcoin sekarang, yang mana mereka revenue sudah banyak gitu ya, dan itulah yang menyebabkan mereka ada aktivitas ekonominya yang very clear. Jadi kalau kita bandingkan dengan berbagai altcoin sekarang, teman-teman ya, seperti ini nih, Uniswap, SushiSwap, Aave, dan juga Compound, revenue sangat luar biasa, teman-teman ya, dalam 3 hari terakhir kita seperti ini. Nah ini membuat saya gitu ya, saya kan dari capital market gitu ya, menyebabkan saya bisa menganalisa untuk berbagai altcoin tersebut melalui aktivitas valuation ya, teman-teman ya. Jadi kalau bisa dibilang di sini, revenue di sini kan sebenarnya in a way itu earnings, teman-teman ya. Kalau kita pegang Uni atau Sushi, kita stake, kita berhak akan revenue, teman-teman. Jadi sebenarnya agak sama, teman-teman, dengan earnings. Kita dapatnya langsung sebenarnya, cash ke kita. Nah itu in a way jadi membuat saya bisa mengevaluasi PE dari sebuah altcoin tersebut, teman-teman. Jadi ini saya ambil dari internet, teman-teman. Pada dasarnya dia bilang price to sales, teman-teman ya. Tapi sebenarnya sales atau revenue dari berbagai nama-nama ini sebenarnya in a way is earnings, teman-teman ya. Jadi sebenarnya bisa saya sebut ini earnings juga, teman-teman. Price to earnings. Jadi kalau kita compare market cap dari proyek tersebut dengan revenue-nya yang dipertahunkan, teman-teman ya. Sebenarnya ini juga bukan revenue, teman-teman ya. Revenue-nya karena bisa langsung kita dapat kok full gitu ya. Yang mana ini bisa dibilang sebagai earnings juga, teman-teman. Nah, makanya kalau kita banding dua variable tersebut menjadi price to earning ya, sebenarnya bisa kita compare, teman-teman, dan juga cukup menarik, cukup atraktif. Kalau kita lihat seperti Sushi gitu ya, lalu nama-nama gede deh, Banker, Uniswap, Aave, Compound gitu ya, Balancer, itu price to earning-nya sebenarnya in a way cukup terjangkau, teman-teman ya, cuma 2,8 kali, 8 kali, 11 kali. Kalau kita compare dengan tech company lainnya, nggak bakal dapat segini, teman-teman. Tech company on average bisa 30 kali, 40 kali, teman-teman. Jadi kalau kita dari kacamata tersebut, teman-teman ya, dari kacamata traditional finance yang kita aplikasikan ke decentralized finance ya, sebenarnya bisa menarik, teman-teman. Kita bisa melakukan aktivitas valuasi sekarang cukup murah gitu ya, relatively dengan yang ada di traditional finance. Kalau kita compare dengan tech company, teman-teman ya, kita compare ini sebagai tech company, kita compare price to earning-nya sebenarnya juga masih terjangkau, teman-teman. Makanya kenapa saya masih cukup fokus di altcoin, salah satunya itu juga gitu, dari segi valuasi cukup murah, grow-nya juga ada, teman-teman ya. Kita cek aja TVL-nya juga secara tren jangka panjang, grow-nya masih kelihatan banget. Jadi ini yang membuat saya masih cukup suka nih ke altcoin. Ini berbanding jauh banget, teman-teman, dengan altcoin tahun 2017. Altcoin 2017 revenue-nya near zero, teman-teman. Rata-rata cuma jualan white paper aja buat gathering duit masyarakat gitu ya. Lalu
proyeknya juga gak jalan, mereka ngilang gitu ya. Nah itu perbandingan yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi menurut saya pun ini yang membuat sekarang altcoin harusnya dia bisa mendapatkan valuasi yang lebih baik lah dibandingkan dengan yang diperkirakan market sekarang. Jadi ini yang membuat saya believe nih bahwa dari Bitcoin dominan sekarang mestinya relatif ini lebih tinggi teman-teman dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini Bitcoin dominannya teman-teman ya. Jadi terdahulu sempat peak-nya di sini teman-teman. Sorry kalau dari kacamata ini kita sebut berarti bottom-nya ya. Bottom-nya untuk Bitcoin dominance dalam artian altcoin dia porsinya paling tinggi waktu itu di sekitar sini teman-teman ya. Sekitar 38% kalau nggak salah itu. Jadi puncaknya di situ. Bull market sekarang. Sorry garisnya masih nggak di situ ya. Oops. Oke, sebentar, maaf. Ya, oke. Kalau kita bandingkan dengan bull market sekarang, teman-teman ya, mungkin kan dari pertengahan 2020 gitu ya, penguatan altcoin cuma sampai sini, teman-teman. Jadi bahkan belum sampai ke level terendah sebelumnya. Padahal kalau kita compare, altcoin sekarang udah jauh lebih berfundamental, teman-teman. Bener nggak? Sudah jauh lebih berguna dibandingkan dengan altcoin sebelumnya. Jadi berdasarkan rasional tersebut, mestinya mungkin ini mestinya menguat sampai sekitar 30%-an teman-teman deh. Untuk memberikan value lebih baik terhadap altcoin sekarang, teman-teman. Karena altcoin sekarang, tadi sempat saya mention, sudah generate revenue, sudah bisa kita gunakan valuasi gitu ya, sudah bisa kita hitung PE-nya, dan juga revenue tersebut grow-nya luar biasa gitu ya, terus mengalami peningkatan, dan kita pun cukup stake tokennya mereka, kita langsung dapat revenue tersebut, itu sangat cash flow generating teman-teman. Jadi mestinya altcoin secara overall bisa di value lebih tinggi dibandingkan dengan periode bull sebelumnya. Jadi salah satu alasan para bull sekarang masih masuk di altcoin itu teman-teman. Ada strong belief bahwa altcoin sekarang mestinya di value lebih tinggi. Jadi bull market is not over karena terakhir pun altcoin cuma di value di 60%-an dominance relatif terhadap Bitcoin. Jadi mestinya is not over yet. Jadi bisa terus melanjutkan penguatannya, bull market masih bisa terus lanjut. Jadi itu nih teman-teman nih yang mau saya highlight per sore ini. Tadi saya sudah jabarkan ada 6 ya, 6 alasan utama kenapa dari para bear participants masih cukup negatif terhadap pasar kripto. Dan ini saya jabarkan juga beberapa alasan dari bull market dari bull participants terhadap market kripto. Jadi kayak tadi ada 8 teman-teman ya. Jadi bear-nya ada 6, bull-nya ada 8 teman-teman ya. Jadi rata-rata masih cukup lebih kencang sentimennya dari bull market teman-teman nih. Jadi kalau dari saya sendiri sih saya masih bull camp teman-teman ya. Sekali lagi saya disclaim saya posisinya cukup banyak sekarang di altcoin. Jadi posisi menentukan opini teman-teman. Jadi saya masih within the bull camp. Saya believe bull camp is not over yet. Mestinya bisa quite sustainable untuk kedepannya bisa berlanjut gitu ya. Jadi kalau dari saya sendiri kira seperti itu teman-teman nih. Mungkin saya floor-nya kembaliin ke Pak Herman. Thank you Frank. Impressive presentation. By the way teman-teman kalau ada yang mau tanya manfaatin peluang opportunity ini untuk discuss lebih lanjut mengingat ada Frank di sini. Mungkin sambil kita menunggu kalau ada teman-teman yang mau tanya bisa langsung raise hand ya. Klik the raise hand button. Mungkin saya coba bantu share juga untuk teman-teman yang mungkin belum tahu. Saya sempat bahas mengenai stock to flow analysis juga. So basically stock to flow itu merupakan salah satu cara atau tools menghitung intrinsic value dari Bitcoin. Jadi banyak kan dulu mungkin teman-teman sering mempertanyakan bagaimana sih cara hitung intrinsic value dari Bitcoin gitu. Nah itu salah satu caranya adalah melalui stock to flow.
Eh, Mungkin boleh jadiin aku lagi host, Frank. Coba gua share ke Iya teman-teman Pak. cara cara hitungnya stock to flow itu kayak apa, biar teman-teman ngerti juga di Make sini. host. Oke, oke udah balik ya Pak ya? Oke, sip, thank you. Jadi stock to flow itu artinya gini loh. Bentar ya. Stock to flow itu artinya kayak menghitung bagaimana seberapa stock to flow itu, ibaratnya berapa besar sih atau berapa lama bisa memproduksi dengan current run rate-nya, production-nya Bitcoin yang dihasilkan tiap hari dan tiap tahun, itu berapa lama untuk bisa menghasilkan jumlah stok yang sama. Kalau saya sih dari kacamata saya juga dulunya analis dari komoditas gitu ya. Jadi itu ibaratnya kayak menghitung mine life reserve gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman, saya siap di sini. Nah, ini sebenarnya ada hitungannya. Jadi ini menjadi salah satu, ini bisa dilihat ya Frank. Teman-teman bisa lihat Mhm. kan. Nah, ini jadi kayak ini modelnya sangat simpel sebenarnya. Jadi ini pakai model price exponential, ini pakai inverse natural algorithm. Dan ini kan sebenarnya hitungannya gini, ini daily daily BTC production run rate-nya itu berapa, gitu kan? Nah, di mana bentar ya. Dari daily ini kalian bisa hitung annualnya berapa gitu, annual production dari BTC itu berapa, karena kan setiap penambang itu ada menghasilkan Bitcoin tergantung kemampuan power apa hash rate-nya dari setiap BTC miner. Nah kemudian kalian dapat nih rasio dari stock to flow-nya berapa. Semakin kecil jumlah BTC yang dihasilkan tiap hari, stock to flow-nya itu akan semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin lama itu BTC itu semakin susah ditambang, karena kan that's the apa ya, the advantage of the power of BTC gitu ya, karena makin lama makin susah untuk menambang, ya ibaratnya kayak kalian menambang emas, semakin kedalamannya semakin dalam ya butuh apa stripping ratio yang semakin tinggi dan uh, skill menambang yang sangat tinggi gitu ya. Dan untuk mengkompensasi itu ya kalian harus dikompensasi dengan harga yang lebih tinggi. Makanya itu setelah dihitung ada hitungannya. Makanya kalau di BTC daily BTC itu di 1.100, maka dulu dapat harga BTC itu di 60 ribuan. Nah, sekarang itu kan bentar ya. Kurang lebih eh, ini kurang lebih sekarang itu di 950 sampai 900 sampai 950. Jadi kalau kalian adjust di sini 950. Makanya itu kenapa ada banyak omongan waktu di bull market during first quarter kemarin, kan banyak yang ngomong bahwa BTC bisa ke 100 ribu. Itu ada alasannya kayak gitu, kurang lebih hitungannya gitu ya. Jadi biar biar kebayang teman-teman. Jadi sekali lagi share, boleh kalian teman-teman share nanti dari YouTube kita, nanti kita akan upload buat teman-teman yang masih penasaran. Banyak orang masih ngeyel gitu kan, BTC nggak bisa dihitung, ada hitungannya gitu. Oke, ada yang tanya mungkin, kalau ada, oh ini ada yang raise hand, bentar. Ayo Ri, silakan Oke, thank kalau you, mau tanya. Herman. Thank you juga, Bifan. Saya Ari, halo teman-teman. Gue belum invest di Bitcoin ya, sama sekali belum, masih belajar-belajar. Tapi again, lumayan menarik. Ingat-ingatin dulu kayak mungkin .com bubble di US ya. Kan yang Hmm. sekarang kan Bitcoin juga banyak banget alternatifnya, banyak sekali. Mungkin ada ratusan lebih. Tapi kalau dilihat kan yang survive kan nggak banyak. Kalau lihat .com di US ya mungkin less than 10% kali ya. Salah satunya Amazon kan berhasil survive gitu ya. Pertanyaan gue sebenarnya million dollar question sih. Menurut lu semua, mana yang kemungkinan besar survive dan kenapa? Apakah mungkin teknologi yang dipakai, dan nggak ada jaminan loh menurut gue Bitcoin yang akan survive loh. Bisa aja yang lain yang survive, Ethereum misalnya yang akan survive gitu ya. Dan ini sebenarnya million dollar question buat kita, tapi lumayan menarik sih karena katanya Bitcoin ini masih awal-awal ya. Pasti akan ada collapse dulu lah. Waktu .com bubble juga collapse dulu sebelum kemudian naik kembali gitu. Kalau kita aplikasikan trennya sama, ya mungkin the best bet adalah ngelihat mana yang kira-kira akan survive. Kalau misalnya nanti beneran ada koreksi, karena yang awal-awal presentasinya Rifan tuh menarik banget ya. Dari chartnya ya kemungkinan besar akan koreksi sih kelihatannya menurut gue. Dari chart yang paling awal yang lu ya, yang Iya. awal-awal tuh kelihatannya menurut gue
chances-nya koreksi lebih gede dibandingkan rebound menurut gue ya. Tapi again, ya kita coba lihat nanti lah. Tapi itu menurut million dollar question gue adalah dari semua yang ada, dari yang well known kayak Bitcoin, Ethereum dan yang lain-lain altcoin, mana yang menurut lu akan survive dan kenapa? Apakah teknologinya akan lebih banyak dipakai atau gimana? Karena kalau dari yang gue baca-baca ya Ethereum itu lumayan lebih ramai akan dipakai aplikasinya gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Gue nggak tahu sih, gue nggak follow banget. Itu aja sih. Thank you. Thank you, Ri. Thank you, Pak Ari. Lu mau dulu, Frank? Ntar buat tambahin. Pak Herman dulu nih, Pak. $1 million question nih, berat nih. Ya udah gua dulu ya. Siap. Oke. Ya, itu emang pertanyaan valid sih, Ri. Apalagi mungkin buat orang yang apa ya. Oke lah, at the end of the day memang disclaimer, makanya si Frank tadi kan keep making a disclaimer bahwa position itu matters gitu kan. Itu yang teman-teman juga harus tahu. Position talks, selalu dibilang gitu. Kalau orang yang nggak punya posisi selalu kepinginnya rontok dulu. Pasti gitu kan, Ri. Jadi ya itu wajar lah, itu selalu seperti itu. Tapi kalau lihat memang ini kayak ibaratnya tergantung sih, Ri. Kan ini Bitcoin kalau lu compare sama Ethereum itu memang fungsinya beda, Ri. Jadi memang benar kalau secara function dan use case Ethereum itu sebenarnya jauh lebih berharga gitu loh. Ethereum itu jauh lebih berharga. Makanya dulu ada salah satu si analisnya dari ARK Invest, dia kan juga make an argument bahwa menurut dia itu sebenarnya Ethereum itu valuation-nya harus lebih besar dibandingkan Bitcoin karena dia pure looking at the fundamental gitu kan. Tapi ya memang kalau kita melihat fungsinya sendiri ya memang agak berbeda gitu ya, karena Bitcoin is first comer gitu ya, selalu ada first moving advantage gitulah ya. Jadi dan memang dia khusus untuk straightforward payment transaction, khusus itu aja dia fungsinya, use case-nya Bitcoin, dan function utama dia ya memang as apa ya, inflation hedge aja as it is gitu. Memang hanya saja ya dan so far memang Bitcoin itu so far belum ada yang bisa terbukti bahwa ada yang berhasil ngehack Bitcoin. Itu aja sih yang menurut, kalau selama Bitcoin belum bisa kehack, menurut gua dia nggak akan kolaps sih, Ri. Jadi kalau lu jawab pertanyaan lu ya, sampai ada orang yang benar-benar bisa berhasil ngehack Bitcoin, then that will be the end, kayak lu bilang bubble.com. Jadi pasti ada yang, nah kalau udah berhasil ngehack Bitcoin, pasti ada yang nemuin yang lebih stronger than Bitcoin from the technology point of view. Jadi honestly ya, I'm not the expert untuk jawab itu karena gue bukan orang developer, karena itu banyak hal teknisnya lah. Tapi kalau gue ngeliat dari sisi top down-nya kayak gitu. Nah kalau memang lihat itu memang argumennya itu masih valid. Kalau lu bilang apakah Ethereum bisa lebih gede dari Bitcoin, kalau you ask my point of view, bisa saja. Tapi I don't know when, gitu ya. Bisa saja karena use case-nya lebih besar. Tapi ya again, selalu apa ya, first mover advantage itu selalu matters lah. Bitcap itu semakin lama makin gede, dan kalau teman-teman lihat institusi yang besar itu mostly juga lebih comfortnya di Bitcoin dibandingkan Ethereum gitu kan. Jadi institusi yang mau masuk mostly likely mereka akan adoptnya Bitcoin duluan. Jadi kalau marketnya sudah besar banget, baru nih biasanya butuh waktu yang lama sih, Ri. Kayak ibaratnya katakanlah gini, untuk mengalahkan BCA gitu ya, kan butuh waktu yang lama banget stok BCA gitu ya. Meskipun misalnya BRI misalnya secara ekosistem bisa lebih gede gitu kan, tapi market cap-nya BCA jauh lebih di atas BRI gitu katakanlah. Tapi untuk bisa mengalahkan BCA ya susah, butuh apa ya, itu mindset menurut aku. Meskipun sebenarnya kan valuasinya udah kelihatan jauh beda, ekosistemnya gedean BRI misalnya gitu kan dibanding BCA, karena dia lebih mass market, orang-orang bawa BCA orang-orang menengah ke atas gitu. Penjelasannya semoga jawab, Rik. Thank you man, thank you. Kalau dari saya sih bener banget nih Pak Ari nih. Mesti ini ya, mesti kita lihat altcoin mana nih yang bakal survive ke depannya, karena itu yang bakal rally gitu ya, yang bakal memberikan return yang paling bagus. Karena
Gue dulu pas 2017 gue beliin top 10 semua, gue beliin tuh top 10 altcoin gitu ya, with belief kalau dia bisa masuk top 10 mestinya udah very strong gitu ya, mestinya bisa lanjut ke next bull run. Itu gue salah besar Pak. Jadi dari 10 itu ya kayak cuma 2 yang lolos, itu cuma Ethereum dan Cardano gitu. Yang lain hilang semua gitu, udah nggak tahu kemana. Ada uh, Neo, ada NEM, IOTA apa itu udah nggak tahu kemana, udah masih below all time high 2017 gitu. Jadi itu kayaknya approach gue dulu salah gitu ya. Beliin semua kayaknya nggak akan memberikan return gimana banget, karena kan gue pecah jadi 10 gitu ya. Jadi yang Ethereum sama ada cuma dapatnya dikit gitu. Jadinya sekarang juga returnnya nggak gimana banget. Nah sekarang kalau dari gue lihatnya mungkin yang bisa survive sampai at least sampai bulan berikutnya gitu ya. Kemungkinan besar sih Bitcoin tadi udah dijelasin sama Pak Herman, itu juga sovereign kalau jadi bukan cuma insti, actually sovereign kalau mau ngetes masuk crypto pasti kan masuk Bitcoin dulu gitu ya. Jadi seperti El Salvador, Panama segala macam pasti masuknya Bitcoin dulu. Jadi ada additional demand gitu dari sana. Bitcoin sih most likely akan lanjut gitu ya sampai bulan berikutnya. Yang gue perhatiin sekarang yang most likely akan survive juga satu Ethereum, tadi dijelasin oleh Pak Herman. Mesti di underline juga bahwa DeFi sekarang yang tadi gue bawa tuh Compound, Aave, terus Uniswap segala macam itu run on top of Ethereum. Jadi udah nggak mungkin Ethereum bisa fail gitu ya, karena toh DeFi yang generating revenue itu datang dari sana gitu, Ethereum. Lalu ketiga yang gue lihat sih most likely BNB gitu ya, karena kan dia exchange, jadi if the crypto market lanjut bull gitu ya, most likely dia akan dapat dari segi volumenya gitu, dapat fee dari sana gitu ya. Exchange menurut gue yang cukup valid sih dan cukup strong dari segi story-nya juga gitu ya. Kalau misalnya bull market dia juga dapat fee gitu ya, bear market walaupun fee-nya lebih kecil tapi juga dapat untung gitu ya. Jadi mestinya akan terus lanjut untuk story-nya. Kira-kira dari gue liatnya itu sih Pak Ari. Oke, gua mau nanya lanjutan ya. Kalau misalnya kita ngomong masalah market size lah. Market size kayak misalnya kalau equity kan ada bisnis ya. Bisnis yang satu pasti market size-nya bisa beda. Misalnya banks dengan property misalnya kan bank pasti market size lebih gede ya. Nah, kalau kita ngomong masalah market size, kalau lu compare antara say Bitcoin sama Ethereum, itu gedean mana ya market size-nya ya? Kan kalau Herman tadi ngomong kan Bitcoin kan for the sake of transaction kan. Sedangkan Ethereum kan buat yang lain-lain. Gue juga gak bisa ngerti dari. Nah, kalau menurut lu gimana tuh? Market size gede Ethereum harusnya ya. Ethereum ya? Oke. In a way ya sih, mesti Ethereum sih. Oh dia ada generating revenue gitu. Iya. Ya ini sih yang karena marketnya macam ya. Ethereum bisa macam-macam karena dia kayak banyak. Karena ibaratnya ya, makanya dulu gue sempat share di Instagram ya, meskipun sebenarnya cara melihatnya nggak apple to apple, cuma waktu itu ya gue share-nya kan ya kok karena kan kita kripto itu nggak apple to apple dengan saham ya, itu kan teman-teman harus aware juga, karena it's not a security ya, debatable ada yang bilang security, ada tergantung koinnya lah. Nah tapi Ethereum itu aku selalu kasih ilustrasinya ya, Ethereum itu kayak comparisonnya adalah versus Google dan Apple, gitu kan. Karena Google is the infrastructure of any application, and iOS juga is the key infrastructure of application. Jadi Ethereum kayak mereka. Jadi kalau ditanya addressable marketnya Ethereum ya sama kayak mereka. Beda sektor kali ya, Man ya, bisa dibilang ya. Sebenarnya sama aja kan, satunya centralized, satunya decentralized gitu kan, Dre. Tapi mereka apakah tapping the same market? Menurut gue sih bisa overlapnya banyak, tapping the same market. Oke, siap. Thank you. Gitu. Karena di atas Ethereum itu ada juga yang untuk menyaingi YouTube kan si Theta. Theta itu kan mau nyaingin YouTube, decentralized video streaming. Kayak gitu. Iya. Oke, thank you, Man. Thank you. Thank you juga, Rifan. Thank you. Siapa? Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Ted Jiang ya.
mau tahu insight tentang CBDC, Central Bank Digital Currency, dan bagaimana itu pengaruhnya terhadap crypto market. Gimana, Frank? Untuk CBDC sih, obviously itu trennya positif ya, Pak Ted ya. Jadi actually yang lagi banyak diliatin juga nih sama pelaku investor kripto, yaitu tentang CBDC ini nih, yang kelihatannya mungkin bisa keluar newsnya gitu ya, within this month atau next month, yaitu dari Fed itu sendiri, ya lagi liatin soal central bank digital currency ini. Jadinya dari mereka banyak yang betting sekarang either XRP atau XLM nih, karena dua nama ini yang lagi dekat banget sama CBDC. Jadi story-nya sih gini, yaitu kalau para central bank ini masuk ke menggunakan ekosistem kripto gitu ya. Kalau ekosistem blockchain sih mereka udah gitu ya, tapi ekosistem kripto gitu ya, itu most likely akan menggunakan existing crypto infrastructure, karena mereka develop dari awal itu dari zero, itu very less likely gitu ya. Kemungkinan mereka akan ngetesnya melalui infrastruktur yang udah ada. Dan infrastruktur yang udah ada, yang juga lagi dekat sama central bank, itu satu XRP, dua XLM. XRP strong point-nya dia punya one of the director gitu ya. Saya lupa direkturnya mana. Itu bekas US Treasury, jadi bekas orang menteri keuangan di US gitu. Jadi dia yang aktif approach untuk the Fed menggunakan ekosistem dia. Kalau XLM dia udah proven untuk kerjasama dengan CBDC. Jadi dia itu Ukrainian Central Bank udah kerjasama dengan XLM dalam enabling CBDC-nya dia. Jadi beberapa pelaku kripto yang lagi gue banyak baca gitu ya, gue lumayan aktif juga di Reddit, 4chan segala macam, itu lagi liatin nih XRP sama XLM ini nih untuk betting soal CBDC story ini. Itu obviously is a positive sentiment sih Pak Ted, karena artinya makin banyak adoption, dan apalagi central bank ini kan juga big institution gitu ya, akan memberikan flow yang bagus juga kepada crypto market secara keseluruhan. Kira itu sih Pak dari view gue. Iya Frank, jadi mungkin kalau gue tanya juga, kira-kira itu sebenarnya kalau dari CBDC point of view, sebenarnya beda utama XRP sama XLM lebih ke apa ya? Nah, sebenarnya XLM sendiri pun juga mirip sebenarnya dengan XRP. Karena developernya pun juga Ripple sebenarnya. Dia dulu founder Ripple, dia keluar dari Ripple bikin sendiri namanya Stellar. Perbedaan fundamental sih actually sih kalau gue lihat dari segi tokenomics actually. Karena XRP dia tuh hold supply sendiri tuh banyak banget gitu. Jadi ada concern di sana gitu. Kalau developernya sendiri kemarin si Jet McCaleb pun dia jualan token XRP sekitar 1 juta XRP token pun langsung harganya turun gitu ya. Jadi karena mereka pegang banyak banget untuk supply-nya, dan juga supply-nya arguably nggak di cap gitu. Jadi ada concern di sana. Lalu kedua yang membedakan banget actually dari segi smart contract-nya, walaupun belum very proven ya si Stellar ini bisa smart contract-nya sejago Ethereum, tapi dia bisa di enable untuk smart contract-nya. Untuk detailnya gue juga gak gitu ngerti sih, cuma baca-baca aja gitu ya dari white paper-nya, dia tuh bisa di enable untuk smart contract-nya, dan Stellar Foundation itu lagi looking forward nih buat coba develop smart contract on top of si Stellar ini. Kalau XRP dari yang gue baca, dia benar-benar purely itu gue lupa istilahnya apa, itu yang nggak bisa untuk develop smart contract. Kira gitu sih Pak Herman. Tapi kayaknya kalau gua mikir sekilas gitu ya dari sisi kacamata dari logiknya ya, mungkin central bank yang demen printing money lebih suka yang nggak ada cap-nya kali, Frank. Iya, biar sama kayak mereka gitu ya. biar sama fungsinya sama mereka. Jadi kemungkinan lebih XRP. Terus. Bener sih Pak. Jadi lebih apa ya, untuk mengantisipasi one day ada any crisis itu penting, unlimited supply kayak gitu. XRP strong gitu potential. Ya memang sih banyak. Iya, jadi memang banyak orang dulu juga, memang aku juga sempat personally thinking apakah CBDC ini become a threat. Menurut aku sih enggak juga sih, itu lebih ke complement sih the market, dan lebih membantu adoption aja sih, di adoption. Oke,
udah nggak berasa udah 1 jam lebih. Bentar, ini tadi ada teman yang tanya ya tadi Pak Surya ya mau tanya ajarin hitungnya yang tadi stop to flow. Coba aku share lagi ya cara hitungnya. Oke ini Pak Surya, jadi sebenarnya cara hitungnya simple ya. Teman-teman bisa lihat formulanya itu pakai formula simple ini aja loh. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini formulanya di sini, teman-teman. Kalau mau lihat simple pakai eksponensial minus 1,84 dipangkat SF dipangkat 3,36. Nah, ini tinggal pakai SF-nya adalah kalian ngambil dari sini. Ini kan. Jadi kalau kalian mau lihat nih, rumusnya adalah dari sini eksponensial minus 1,84 ini setelah dihitung itu adalah sama dengan 0,15817. Kemudian dengan kalian pakai, kemudian dipangkatkan dengan 3,36. Simple as that. Nah, SF-nya sendiri itu hitungnya adalah dari stok. Katakanlah ya sekarang kan stoknya mungkin Bitcoin katanya udah 18 juta berapa ya? Aku lupa deh. 900 katakanlah ya. Atau 750 lah katakanlah. 118 juta 750. Gitu. Nah, ini terakhir kan ini memang 950. Nah, ini ya intrinsic value-nya 100.000 gitu ya. Nah, memang ini ya kalian jangan apa ya, ini nilai intrinsic value itu kadang kayak gini ya teman-teman. Saya kasih gambaran ya. Ini bukan kayak ibaratnya apakah pasti ke sana, belum tentu loh ya. Saya kasih disclaimer dulu. Ini hanya memang hitungan-hitungan saja. Jadi itu ibaratnya kayak gini. Kayak dulu saya sebagai analis komoditi gitu ya. Pernah coba hitung fair value suatu perusahaan. Ya, seringkali ada beberapa case yang nggak apa ya, tinggi banget gitu loh. Untuk mencapai sana butuh yang benar-benar ada berbagai macam katalisme ataupun faktor gitu. Jadi itu hanya hitung-hitungan yang one side of the calculation, tapi ada berbagai banyak faktor yang tadi mungkin sudah dibahas sama Frankie di depan tadi gitu. Jadi ini hanya nggak bisa dijadiin jaminan apakah berarti Bitcoin itu pasti 100, enggak. Itu again itu one of the fundamental factors. Yaitu ibaratnya gini ya teman-teman. Saya kasih gambar ilustrasinya. Banyak ekonomis coba menghitung-hitung intrinsic value dari dolar. Tapi apakah itu pasti selalu kecapai kan enggak gitu kan. Sama dengan rupiah juga gitu ya. Selalu dibilang rupiah itu under value. Nah, tapi yang ada rupiah under value melulu. Jadi ya ada berbagai macam faktor lah gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup, mungkin udah nggak berasa 1 jam lebih. Saya mungkin mau tambahin sedikit satu ini aja ya, tambahan yang dari sisi top down-nya, dari analisanya Frankie yang mungkin tadi belum sempat di-touch. Bentar ya, aku coba share. Oh iya, teman-teman nanti juga bisa lihat di sini kalau mau tahu. Nah, ini ada berapa new Bitcoins per day. Nah, itu bisa dilihat di sini ya, by Bitcoin Worldwide website-nya. Beberapa statistiknya. Ini yang mungkin aku mau coba share. Bentar. Ketutupan nggak kelihatan. Nah, ini ya teman-teman. Bisa kelihatan kan, Frank ya? Aku coba make sure. Ya, aman Pak. Nah, ini jadi kalau gua sih dari sisi kacamata top down-nya, gua ngeliat itu bahwa Bitcoin ini yang orange ya. Bitcoin yang orange, yang candle chart itu adalah US Treasury yield. Kalau gua sih melihatnya bahwa sebenarnya dia ada korelasi yang cukup positif terhadap ekspektasi inflasi. Karena yield itu implying ekspektasi inflasi ke depan, gitu kan. Dan kalau kalian lihat, ini kan cuma karena scale-nya agak berbeda ya. Ini aku udah bikin Bitcoin-nya di scale yang yang kanan ya. Yang yield ini adalah US Treasury yield, itu yang kiri. Jadi kalau kalian lihat nih trennya ya. Nih, ada kemiripan. Jadi setiap ekspektasi yield naik ke depan, Bitcoin itu naik duluan. Jadi Bitcoin itu justru bisa menjadi indikator yield kalau aku lihat. Jadi kalian lihat nih, pada waktu Bitcoin collapse duluan di bulan Mei, nggak lama yield itu turun.
Karena market sekarang itu menurut aku ya kerennya market crypto itu dia udah lebih bisa lebih ahead dibandingkan marketnya saham gitu ya kalau aku lihat. Jadi apakah penurunan yield ini sudah di-price in dengan Bitcoin? Menurut saya sih sudah di-price in. Cuma tergantung nih seberapa dalam turunnya. Nah, yang menarik sekarang ini meskipun tadi dijelasin sama Frank bahwa The Fed kan udah mulai shoot some taper dan kenaikan rate di tahun 2022. Tapi yang menarik bahwa bond yield-nya itu menunjukkan hal yang berbeda dari sisi bond investornya. Justru itu menunjukkan bahwa mereka sekarang lagi ada betting, saya sempat baca ya, lagi ada betting bahwa ada nggak potensi malah penurunan rate gitu. Karena kan korelasinya kan negatif antara bond yield dengan Fed rate gitu kan. Jadi kalau Fed rate naik biasanya inflasinya kan confirming dan dia akan cenderung bond yield itu akan cenderung makin naik gitu ya. Nah ternyata terakhir ini kan bond yield-nya malah turun, gitu kan. Jadi itu yang menunjukkan bahwa kalau ada potensi malah tapernya itu mundur ya, ini kan malah turun gitu kan. Yang menarik itu gitu. Jadi ini yang perlu kalau menurut saya dari sisi kacamata top down, teman-teman bisa coba pantau dalam menganalisa Bitcoin kalian. Jadi kalian lihat dari bond yield-nya di US. Nah ini kalian aku mundurin ya, kalian lihat nih, pattern-nya mirip, nih kan? Nih. Ya ini Bitcoin kan mulai dari tahun 2010-an deh, mulai ada. Ini yield kan udah lama. Nah, tapi intinya kayak gitu intinya. Gitu ya. Jadi kenapa seperti itu korelasinya? Karena aku lihat bahwa Bitcoin itu kan dipakai untuk aset instrumen untuk nge-hedge inflation. Jadi pada waktu di bulan Februari Maret itu kan ekspektasi inflasi sangat tinggi sekali gitu kan. Jadi Bitcoin-nya itu rally gila-gilaan. Dan bond-nya pada waktu itu collapse. Kalau teman-teman ingat. Market bond collapse. Nah, sekarang market bond mulai naik lagi. Bitcoin-nya yang collapse duluan gitu kan. Gitu. Jadi Bitcoin-nya collapse duluan. Nah, sekarang tinggal dilihat. Kalau misalnya memang ekspektasi inflasi itu masih membaik dan misalnya karena ujung-ujungnya salah satu proksi dari inflasi adalah harga komoditas juga. Kalau harga komoditasnya kuat, maka ekspektasi inflasi itu mungkin masih bisa akan stay di sini, masih akan konsolidasi juga. Tapi kalau misalnya ternyata katakanlah nih COVID-nya memburuk, kemudian bisa menghantam ekspektasi inflasi, ya ini bisa ada another correction gitu loh. Itu sih yang mungkin mau saya coba share ke teman-teman. Interesting banget, Pak. Kan ada, iya. Jadi ya another argument yang mungkin saya sempat discuss sama teman juga ada di sini sih kayaknya, ada si Dedi ya. Ntar next session gue invite si Dedi. Dedi bentar. Ya Dedi mungkin lagi ini nanti. Nah Dedi ini jagonya technical teman-teman, buat teman-teman yang belum kenal. Jadi itu memang dia juga berpikir bahwa ya bisa dilihatnya dia lebih correlate lebih ke tech company ya. Jadi kalau tech company-nya itu mulai ada sampai ada terkait dengan karena Bitcoin itu diasosiasikan dengan teknologi gitu kan, karena dia mempunyai value dari sisi teknologinya gitu. Oke, ini ada yang tanya tuh Frank, Ted itu udah lu jawab ya? Baru ketika. Udah. Oke. Kayaknya udah lumayan panjang nih webinar hari ini. Ya lumayan lah untuk sesi pertama kita. Sebelumnya mungkin ada pesan-pesan Frank untuk sebagai penutup. Dari saya paling itu aja sih Pak. Paling kita fokus lihat ke dua kubu gitu ya. Dari bear camp-nya apa aja, dari bull camp-nya apa aja. Supaya kita bisa dapat dua argumen gitu ya. Dan membuat kita lebih baik gitu dalam melakukan aktivitas investasi di cryptocurrency. Dari saya itu aja sih. Paling Pak Herman, thank you waktunya nih Pak. Thank you Frank buat waktunya juga untuk presentasinya yang very helpful dan insightful juga. So semoga berguna juga buat teman-teman. Wah ini ada pertanyaan lagi nih sebelum menutup.
Ada titik level berapa BTC tidak boleh ditembus sebelum confirm bear? Oh, terakhir ya itu ya. Kalau aku lihat sih titik support kuatnya itu di 33 ya kemarin ya, Frank. 33 ya, betul. 33 kayaknya yang dia relatively kuat di situ ya. Strong supportnya sih di 33 Pak Andri gitu ya. Jadi kalau ya ada yang ngomong 29 dia. Kalau aku lihat sih di 33 itu udah strong support. Memang ada yang ngomong ya itu variatifnya adalah dari 30 sampai 33 gitu. Cuma kemarin yang lumayan kuat itu di 33. Ya kalau itu jebol, nextnya menurut saya sih kalau kapan hari aku sempat bahas di YouTube ya. Kalau 33 ini jebol itu nextnya bisa 28 sih. Itu kalau dilihat dari sisi teknikalnya ya. Jadi di 28 itu yang benar-benar ini mau tahu ya, mungkin kalau teman-teman belum lihat YouTube saya, aku share lagi satu lagi bentar sebagai penutup. Itu kalian bisa lihat di sini. Bentar ya, aku share. Mana ya, bentar. Nah, bentar ya, aku share dulu. Ini ya, bisa dilihat ya. Iya, aman, Pak. Nah, ini pakai 2 years moving average multiplier dari the high dan the low-nya BTC. Ini sempat aku bahas di YouTube. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi. Nah, ini kalau dilihat di sini, dia tuh di moving bottom line-nya itu sempat di level, kalau terendah banget ya, terendah benar-benar terendah banget itu bisa sampai di waktu itu kan sempat masuk di Cointelegraph. Super bear-nya itu sampai di 19 ribuan. Nih, super bear-nya BTC. Ini kan ini ada adjustment-nya, ada delay ya. Ini akan terakhir ini ya 8 Juni. 5 Juni 8 Juni. Nah, pokoknya di 19 ribuan waktu itu di Cointelegraph dibahas. Jadi dia udah itu the super bear atau super strong supportnya. Jadi kalau katakanlah 30 tembus ya 28, 25 ya itu kalau all the way tembus ya bisa 14 ke sini. Nah, ini baru seroknya gila-gilaan. Ya semoga enggak inilah. Mungkin buat yang belum ada Iya, kalau itu kejadian sih bubar sih menurut gue. Karena itu efeknya gede. Karena pasti market saham juga ikutan bubar menurut gue. Gitu. Oke. Thank you Frank, sekali lagi thank you teman-teman untuk udah join our webinar. Mohon maaf jika memang ada kekurangan atau apa, mungkin kita akan coba keep improving for the next webinar. Thank you semuanya. Thank you semuanya ya. Stay healthy, safe. Bye. Thank you. Bye.